Dominasi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan global yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, kini tengah menghadapi tantangan serius. Sejak beberapa dekade lalu, dolar telah menjadi mata uang utama yang diincar oleh hampir semua negara di dunia, layaknya sebuah kertas keramat yang penuh keajaiban. Namun, memasuki tahun 2024, kejayaan dolar mulai terusik. Semakin banyak negara yang berupaya mengurangi ketergantungan mereka pada dolar, memicu kemarahan Amerika Serikat. Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, bahkan mengeluarkan ancaman keras kepada negara-negara yang berani melemahkan dolar. Dalam pidatonya yang penuh amarah, Trump menyatakan bahwa negara manapun yang meninggalkan dolar akan diputus hubungan perdagangannya dengan Amerika Serikat. Lebih jauh lagi, Trump mengancam akan menaikkan tarif impor sebesar 100% bagi negara yang menolak menggunakan dolar, sebuah langkah yang berpotensi memicu perang dagang global. Arab Saudi, negara yang selama ini menjadi pilar utama kekuatan dolar Amerika Serikat, kini telah memutuskan untuk melepaskan ikatannya dengan mata uang Amerika. Kesepakatan lama yang mewajibkan pembelian minyak Saudi dengan dolar, yang telah berlangsung selama 5 dekade, akhirnya berakhir. Keputusan ini menandai berakhirnya era petrodolar, di mana dolar menjadi satu-satunya mata uang yang diterima untuk pembelian minyak dari Arab Saudi. Selama bertahun-tahun, sistem ini telah memberikan keuntungan besar bagi Amerika Serikat. Negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terpaksa menggunakan dolar untuk membeli minyak dari Arab Saudi, menjadikan dolar sebagai mata uang yang tak tergantikan dalam perdagangan energi global. Dengan mengendalikan aliran minyak, Amerika Serikat telah berhasil membangun dominasi ekonomi dan pengaruh politik yang tak terbantahkan di dunia. Namun, dengan berakhirnya petrodolar, Amerika Serikat kini menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan hegemoni dolarnya. Berakhirnya era petrodolar menandai babak baru dalam sejarah ekonomi global, sebuah babak yang penuh ketidakpastian. Untuk memahami kompleksitas situasi ini, kita perlu menelusuri kembali masa lalu, tepatnya ke era pasca Perang Dunia Kedua. Kala itu, dunia tengah berjuang untuk bangkit dari kehancuran perang. Dengan ekonomi global yang rapuh, inflasi merajalela, mata uang melemah, dan pertumbuhan ekonomi terhenti. Demi menghindari krisis serupa dan membangun kembali tatanan ekonomi dunia, Amerika Serikat mengambil inisiatif. Mereka mendorong terciptanya sistem keuangan global yang stabil, yang dapat menjamin nilai tukar yang terkendali, mendorong perdagangan internasional yang lebih terprediksi, dan mencegah persaingan devaluasi mata uang yang berpotensi memicu konflik ekonomi. Puncak dari upaya ini adalah konferensi Bretton Woods yang diselenggarakan di Amerika Serikat pada Juli 1944. Dalam pertemuan tersebut, utusan dari 44 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, berkumpul untuk merancang sistem ekonomi global pasca perang. Tujuan utama mereka adalah menciptakan stabilitas keuangan global, mencegah terulangnya krisis ekonomi seperti depresi besar, dan memfasilitasi perdagangan internasional yang lancar. Meskipun dolar Amerika Serikat saat ini menghadapi ancaman serius dengan berakhirnya era petrodolar, untuk memahami situasi ini secara menyeluruh, kita perlu menelusuri kembali ke masa lalu, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua. Pasca perang, ekonomi dunia berada dalam kondisi yang sangat rapuh, di mana banyak negara mengalami inflasi tinggi, nilai mata uang yang merosot, dan kemandekan ekonomi. Untuk menghindari masalah ini dan membangun kembali ekonomi global, Amerika Serikat mengambil inisiatif untuk menciptakan sistem yang menjamin stabilitas nilai tukar, yang pada gilirannya akan mendorong perdagangan internasional yang lebih terprediksi dan menguntungkan bagi ekspor-impor. Tujuan utama lainnya adalah untuk mencegah devaluasi kompetitif antar negara yang berpotensi memicu konflik ekonomi. Oleh karena itu, pada bulan Juli tahun 1944, konferensi Bretton Woods diadakan di Amerika Serikat. Dalam pertemuan ini, para utusan dari 44 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, berkumpul untuk merancang tatanan ekonomi dunia pasca Perang Dunia Kedua. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas keuangan global, mencegah krisis ekonomi seperti yang terjadi pada masa depresi besar, dan memfasilitasi perdagangan internasional. Sistem Bretton Woods menetapkan bahwa nilai tukar mata uang negara-negara peserta diikat dengan dolar Amerika Serikat, sementara dolar Amerika Serikat sendiri diikat dengan emas pada nilai $35 per ons emas.
Ini berarti bahwa dengan memiliki 35 dolar, seseorang secara otomatis memiliki 1 ons emas. Negara-negara yang hadir dalam konferensi tersebut sepakat untuk menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang acuan dalam perdagangan global. Sebagai imbalannya, negara-negara tersebut diharuskan mengirimkan cadangan emas mereka ke Amerika Serikat dan menukarnya dengan dolar. Selain itu, negara-negara peserta wajib menjaga nilai tukar mata uang mereka terhadap dolar dalam rentang tertentu dengan menggunakan cadangan devisa dan intervensi pasar untuk mempertahankan paritas ini. Jika suatu negara mengalami defisit, mereka dapat meminjam dana dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang juga dibentuk dalam pertemuan ini untuk membantu menjaga keseimbangan pembayaran antar negara. Sistem Bretton Woods memberikan banyak keuntungan, terutama bagi negara-negara Eropa yang ekonominya hancur akibat perang. Dalam sistem ini, mereka mendapatkan akses ke pasar Amerika Serikat dan menerima bantuan keuangan melalui IMF dan Bank Dunia yang didirikan sebagai bagian dari kesepakatan Bretton Woods. Amerika Serikat, dengan cadangan emas yang melimpah pada saat itu, menjadi pilar stabilitas keuangan dunia. Namun, memasuki tahun 1960-an, Amerika Serikat mulai menghadapi defisit neraca pembayaran akibat pengeluaran besar untuk Perang Korea, Perang Vietnam, dan investasi luar negeri. Aliran dolar yang berlebihan ke luar negeri menyebabkan negara-negara lain memiliki cadangan dolar yang lebih besar daripada cadangan emas Amerika Serikat. Pada saat yang sama, banyak negara lain menjaga keseimbangan perdagangan yang positif dengan Amerika Serikat, sehingga mereka mengumpulkan lebih banyak dolar. Dalam situasi ini, Amerika Serikat mulai melakukan tindakan yang tidak adil. Alih-alih mengurangi defisit, Amerika Serikat memanfaatkan status dolar sebagai mata uang cadangan internasional untuk mengekspor inflasinya. Sebagai satu-satunya negara yang memiliki hak mencetak dolar, Amerika Serikat bebas mencetak uang tanpa cadangan emas untuk membiayai defisitnya. Artinya, aturan lama yang mewajibkan setiap 35 dolar yang dicetak untuk memiliki cadangan emas tidak lagi berlaku. Tindakan licik Amerika Serikat ini akhirnya memicu ketegangan internasional, terutama dengan negara-negara Eropa yang melihat ini sebagai bentuk kecurangan yang nyata, karena Amerika Serikat tidak perlu menanggung beban defisit dengan cara yang sama seperti negara lain. Karena Amerika mencetak lebih banyak dolar tanpa dukungan emas yang cukup, kepercayaan terhadap dolar Amerika mulai terkikis di mata banyak negara. Negara-negara ini mulai menuntut penukaran cadangan dolar mereka dengan emas sesuai perjanjian Bretton Woods. Pada tahun 1965, Prancis secara terbuka mengkritik Amerika Serikat dan mulai menukar cadangan dolarnya menjadi emas, yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Pada tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Richard Nixon secara sepihak mengumumkan penghentian sementara konvertibilitas dolar terhadap emas dalam apa yang dikenal sebagai Nixon Shock. Keputusan ini secara efektif mengakhiri sistem Bretton Woods karena menghilangkan dasar emas untuk dolar. Artinya, aturan lama yang mewajibkan setiap lembar dolar yang dicetak untuk memiliki cadangan emas tidak lagi berlaku. Setelah pengumuman Nixon, nilai tukar mata uang mulai mengambang bebas dan mata uang di seluruh dunia tidak lagi terikat dengan dolar. Meskipun terdapat upaya untuk merevisi sistem melalui perjanjian Smithsonian pada Desember 1971 yang menetapkan nilai tukar baru bagi mata uang global, sistem ini tidak bertahan lama. Akhirnya, pada tahun 1973, mata uang diizinkan untuk mengambang bebas, yang secara resmi mengakhiri sistem Bretton Woods. Sejak saat itu, dolar Amerika Serikat tidak lebih dari sekadar kertas biasa yang secara substansial tidak memiliki nilai intrinsik. Runtuhnya sistem Bretton Woods, yang melepaskan dolar dari ikatan emas, menyebabkan fluktuasi nilai dolar yang menggoyahkan kepercayaan dunia terhadap mata uang Amerika Serikat. Saat ini, dolar berada dalam posisi yang rapuh karena kehilangan kepercayaan. Di sisi lain, tahun 1973 menandai embargo minyak oleh negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEC sebagai bentuk protes terhadap dukungan Amerika Serikat kepada Israel dalam Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur, yang juga dikenal sebagai Perang Arab-Israel tahun 1973 atau Perang Oktober, adalah konflik militer besar yang terjadi antara 6 hingga 25 Oktober 1973. Konflik ini melibatkan koalisi negara-negara Arab yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah melawan Israel. Pasukan Arab meraih kemenangan awal yang signifikan, merebut dataran tinggi Golan,
sementara Mesir memperkuat posisinya di sepanjang terusan Suez dan mempertahankan pertahanan kuat untuk menghadapi serangan balik Israel. Kemenangan awal ini memberikan harapan bagi aliansi negara Arab untuk membalikkan hasil perang 6 hari. Namun, melihat kekalahan Israel, Amerika Serikat langsung mengirimkan bantuan militer besar-besaran kepada Israel, termasuk senjata, amunisi, dan peralatan militer lainnya. Bantuan ini, yang dikenal sebagai Operasi Nickel Grass, memungkinkan Israel untuk mengisi kembali sumber dayanya dan mengatasi serangan Arab. Uni Soviet juga memberikan dukungan kepada Mesir dan Suriah, namun tidak sebanding dengan dukungan yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel. Setelah menerima bantuan dari Amerika Serikat, Israel melancarkan serangan balik. Pada pertengahan Oktober, Israel berhasil menyeberangi terusan Suez dan mengepung pasukan Mesir di bagian barat, sementara di utara, Israel berhasil mendorong Suriah mundur dari dataran tinggi Golan. Pasukan Israel bahkan mencapai posisi yang memungkinkan mereka untuk mengancam Damaskus, ibu kota Suriah. Sebagai respons terhadap dukungan Amerika Serikat kepada Israel, negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEC melakukan embargo minyak. Embargo ini menyebabkan harga minyak melonjak tinggi dan memicu krisis energi global. Sebagai negara konsumen minyak terbesar di dunia, Amerika Serikat khawatir akan stabilitas pasokan energi negaranya. Dalam kondisi dolar yang melemah karena kehilangan kepercayaan, ditambah dengan embargo minyak yang merugikan, Amerika Serikat semakin terpuruk. Untuk memastikan aliran minyak yang stabil dan memperkuat nilai dolar, Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Arab Saudi pada 8 Juni 1974. Henry Kissinger, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu, bersama Presiden Nixon mempersiapkan kesepakatan di Teluk Arab di atas kapal perang induk Amerika Serikat. Kesepakatan ini menghasilkan pemahaman penting bagi kedua negara. Dalam kesepakatan tersebut, Arab Saudi sepakat untuk menjual seluruh ekspor minyaknya hanya dengan dolar Amerika. Artinya, negara-negara lain yang ingin membeli minyak dari Arab Saudi harus menukarkan mata uang mereka dengan dolar terlebih dahulu. Hal ini secara signifikan meningkatkan permintaan global terhadap dolar Amerika. Selain transaksi dalam bentuk dolar, Arab Saudi juga berkomitmen untuk menginvestasikan keuntungan dari penjualan minyak ke dalam surat berharga dan instrumen keuangan Amerika Serikat, terutama obligasi pemerintah Amerika Serikat. Hal ini membantu mendanai defisit Amerika Serikat dan menjaga stabilitas nilai dolar. Sebagai imbalannya, Amerika Serikat berjanji untuk memberikan perlindungan militer kepada Arab Saudi dan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Ini berarti Amerika Serikat akan membantu mempertahankan kerajaan dari ancaman, baik eksternal maupun internal, yang mengamankan posisi Arab Saudi sebagai pemain dominan di pasar minyak. Inilah yang juga menjadi alasan mengapa Arab Saudi tidak pernah diusik oleh Amerika Serikat, tidak seperti negara-negara tetangganya. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Arab Saudi tampak sangat dekat dengan Barat, khususnya Amerika Serikat. Meningkatnya permintaan dolar memberikan Amerika Serikat kemampuan untuk mencetak dolar tanpa menghadapi konsekuensi serius terhadap inflasi domestik. Ini dikenal sebagai ekspor inflasi, di mana Amerika Serikat dapat menambah pasokan dolar untuk memenuhi kebutuhan global tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi dalam negeri secara langsung. Sementara itu, negara-negara yang bergantung pada impor minyak terikat dengan dolar dalam perdagangan internasional. Ketergantungan ini memaksa banyak negara untuk mengikuti kebijakan moneter yang sinkron dengan Amerika Serikat dan membuat bank sentral di seluruh dunia menyimpan dolar sebagai cadangan devisa mereka. Sistem ini memberikan Amerika Serikat kekuatan luar biasa di kancah internasional. Negara yang mengendalikan mata uang perdagangan minyak memiliki pengaruh kuat atas kebijakan ekonomi negara-negara lain. Amerika Serikat dapat menggunakan sistem ini sebagai alat politik untuk memberikan sanksi ekonomi atau tekanan terhadap negara-negara yang menentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Perjanjian antara Arab Saudi dan Amerika Serikat yang tertanggal 8 Juni 1974, yang dikenal sebagai Perjanjian Petrodolar, telah berlangsung selama 5 dekade atau 50 tahun. Perjanjian ini resmi berakhir pada 9 Juni 2024. Ini berarti Arab Saudi telah menghentikan dan memutuskan untuk tidak lagi memperjualbelikan minyak buminya menggunakan mata uang dolar. Dengan demikian, dolar tidak lagi menjadi mata uang wajib yang secara perlahan mengurangi kebutuhannya. Jika dolar melemah,
Mata uang lain seperti euro atau yen berpotensi menjadi alternatif cadangan devisa utama bagi negara-negara di seluruh dunia. Cina, misalnya, bisa memanfaatkan posisi ini dengan mempromosikan yen dalam perdagangan minyak melalui kemitraan energi strategis. Ini akan memberikan Cina keuntungan geopolitik di Timur Tengah dan memperkuat posisi yen sebagai mata uang global. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, Cina dan beberapa negara lainnya yang tergabung dalam BRICS telah mewacanakan untuk menggeser dominasi dolar. Amerika Serikat selama ini mendominasi perdagangan minyak, memberikan pengaruh besar atas sistem keuangan global. Jika minyak tidak lagi dijual dalam bentuk dolar, pengaruh ekonomi Amerika Serikat bisa menurun drastis, karena negara-negara akan memiliki lebih banyak opsi untuk berdagang dalam mata uang lain dan mengurangi efektivitas sanksi berbasis dolar.